Bagaimana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Pertama bagi kepalikan puji syukur Allah karena ridhonya kita bisa berkumpul siang ini. Pada kesempatan kali ini saya Wirawan bersama rekan saya kami akan mendesimasikan apa yang kami dapatkan dalam program Guru Penggerak CKP Angkatan 10 yaitu terkait dengan pelimpasan budaya positif. Tanpa menambah waktu, kita akan mulai diseminasi ini. Mudah-mudahan diseminasi ini bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, kemudian ada perubahan paradigma, ada A dan B. Ya. Nah, contoh, sobeklah cari kertas kecil, ya. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepala teman Anda, ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Dan B bisa membujuk, mengajak, menghardik, merayu, menyimak apa saja agar dapat membuka kepala tangan apa yang terjadi. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid, ya, yang dimana kita semua sebagai tenaga pendidik harus bisa mengontrol peserta didik kita yang ada di kelas. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi sekolah kita SMA 1 Gunung sudah melakukan penguatan positif, efektif ya. Pertama kegiatan di morning activity, ada juga kegiatan kelimanya. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang di sini yang ketiga, bagaimana seorang murid yang bersalah dapat menguatkan karakter agar si murid tersebut tidak melakukan hal yang salah. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya orang dewasa memiliki hak untuk memakai ini, yaitu contohnya adalah seorang murid memiliki kesalahan. Nah, tujuan diseminasi kali ini adalah kita tahu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan itu untuk menggali ya potensi-potensi peserta didik kita supaya untuk menggapai apa yang mereka inginkan. Ya, artinya di sini adalah di masa depannya mereka bisa berdiri sendiri. Nah, budaya positif ini sangatlah perlu di dalam lingkungan kita karena untuk menciptakan suasana belajar, suasana lingkungan yang positif. Betul nggak, Bu? Nah, apa itu kami Bapak Diseminasi itu adalah supaya kita sama-sama memiliki perasaan, kita sama-sama punya keyakinan bahwa budaya positif ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu dua orang guru, tetapi budaya positif ini harus dilakukan, harus jadi pembiasaan untuk semua stakeholder untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman bagi murid-murid kita. Itulah tujuan daripada diseminasi pada siang kali ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Pak Wandi terkait dengan perubahan paradigma. Ya, baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Roy. Nah, ini perubahan paradigma ini, Bapak Ibu, yang dimana perubahan suatu karakter warga di sekolah itu dipikirkan pada
tadi. Ya. Nah ini ilustrasinya, contoh ya, ada A dan B, ya, di mana A dan B ini menyobek sebuah kertas kecil, ya, dan di mana diletakkan di salah satu tangan, ya, yang digenggam. Dan kemudian teman B mencoba untuk sekuat tenaga, ya, berbagai cara untuk meminta dan memberikan benda tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma ini, sekarang misalkan contoh Bu Ati dengan Bu Ai. Nah, Bu Ati pun contoh kan menggenggam tangan, tangannya. Di tangan Bu Ati itu ada hal yang paling istimewa yang Bu Ati pegang. Nah, kemudian pasti Bu Ai kan kepo. Nah, membujuk. Nah, kira-kira kan dalam dunia ini pasti Bu Ai karena pengen kepo ini pasti akan melakukan berbagai cara. Bisa dengan cara merayu, Bu Ati, apa sih itu? Boleh dong saya lihat, benar nggak? Iya. Oke. Terus mungkin Bu Ati akan seperti apa? Kalau misalkan dirayu sama Bu Ai akan langsung dibuka nggak? Enggak. Terus kalau misalkan rayuan, baik nggak diterima sama Bu Ati, Bu Ai akan melakukan apa? Mungkin saya akan mengatakan seperti ini, Bu, barter deh. Kalau Ibu memberitahu apa yang ada dengan Ibu, dan saya kasih tahu juga rahasia saya. Oke, bujukan. Bu, nanti gimana? Mau berikan nggak? Karena mungkin rasa sayang dengan Bu Ai. Oh belum. Nah masih belum dibujuk, masih belum. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bu Ai? Mungkin Bu, ya udah deh Ibu buka, nanti saya ajak Ibu ke kantin buat jajan deh. Nah, dirayu lagi, masih dirayu. Kayak mahal kali Ya. ya. Apa? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, bisa jadi. Atau misalkan ya. kalau misalkan masih tetap ditolak, Bu Ai akan melakukan apa? Saya, Bu, kalau misalnya tidak mau dibuka, saya nanti nggak mau pulang bareng sama Ibu. Melakukan ancaman. Nah, itu kan hal-hal yang bisa terjadi ya kan? Perubahan paradigma mulai dari sini menyuap apa saya dapat membuka kepala saya itu. Nah, pertanyaannya dengan itu kan semuanya apakah di tangan Bu Ai? Masih Untuk membuka itu. Kontrolnya ada di Bu Ai apa di Bu Ati? di Bu Ati. Bu Ati. Nah, dalam maksud di sini adalah dalam perubahan brain control kita ternyata kitalah yang memegang kontrol atas diri kita sendiri, ya, bukan orang lain yang ya bisa mempengaruhi kita. Kitalah yang bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Itu disebut dengan salah satunya adalah perubahan paradigma. Maka selanjutnya siapa sesungguhnya yang dikontrol? Di sini ada dua teori. Teori lama perubahan lama adalah stimulus respon namanya. Nah, contoh, kita mencoba mengubah arah agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita bisa memahami. Bedanya di mana? Kalau bedanya kalau di stimulus ini kan kita sedikit memaksakan. Dengan kata mengubah, ya kan? Tapi Oke. ada mengubahnya kan dengan pandangan kita. Kalau ini kita mungkin memberikan keleluasan ke anak juga apa ya? Jadi kita berusaha untuk memahami mencari identitasnya ya. mereka gitu ya. Betul. Persepsi mereka, Betul. Mindsetnya ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kita memakai sudut pandang kuda, kacamata kuda. Kita melihat hanya dalam satu aspek melihatnya, ya kan? Perilaku buruk sebagai kesalahan. Nah, contohnya dalam iklan kan, sekarang itu ada iklan-iklan yang berdampak positif. Contoh, salah satu iklan deterjen, ya kan? Kotor itu baik, ya kan? Nah, paling kita sebagai seorang guru, ya kan? Kita harus mencari dulu, ya, kenapa anak ini melakukan itu? Bagaimana dengan memahami pandangan, ya kan? Seperti itu. Kemudian dalam stimulus respon ada yang namanya orang lain bisa mengontrol saya.
Sedangkan dalam teori perubahan paradigma adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya kan? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu perbedaan antara stimulus respon setelah kemudian ada perubahan paradigma menjadi ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan keadaan baru. Contoh tadi, sekarang tadi doa dengan berarti, ya kan? Sampai paksaan, kalau enggak ancaman, kalau enggak nanti nggak pulang bareng. Nah, kemudian kan akhirnya di dalam keadaan adalah ketika tidak terjadi, ya kan? Maka paradigmanya adalah mencari membuat kolaborasi, ya kan? Kemudian model berpikir dalam stimulus adalah kamu kalah, kamu menang. Ya kan? Sedangkan dalam psikologi adalah semuanya harus menang. Ya kan? Jadi yang memberikan membuka menang, yang menginginkan orang tersebut membuka juga menang. Jadi bukan hanya sebatas menang dan kalah. Nah, di disiplin positif itu ada disebut dengan teori kontrol oleh Dr. William West. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ya. Nah, kemudian nanti akan dibahas terkait dengan makna disiplin oleh Pak Wandi sampai dengan keyakinan kelas ya. Anggapan. Ya, jadi Bapak Ibu di sini ada namanya disiplin positif ya. Yang dimana di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa yang mengontrol diri Anda sendiri ya. Jadi di sini makna disiplin dalam belajar kontrol diri yaitu menggali potensi kita ya, sebagai guru ya, bagaimana kita memiliki pengetahuan ya, yang lebih dari peserta didik kita ya, agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita memberikan ilmu kepada peserta didik kita ya, agar peserta didik kita mempunyai nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian lanjut ada semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi ya. Jadi peserta didik itu harus dimotivasi oleh kita sebagai tenaga pendidik ya. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman ya, dimana tiap sekolah dimanapun itu ya ada yang namanya tata tertib buat peserta didik ya. Maka dari itu kita kepada peserta didik untuk menghindari hukuman-hukuman agar tidak melanggar tata tertib sekolah. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Nah, maksudnya imbalan ini ketika ada suatu kasus peserta didik kita ya, nah ada imbalan timbal balik atau imbalan itu dalam hal misalnya hukuman negatif, justru kita tidak memberikan suatu balas ya. Kecuali ketika siswa itu berprestasi ataupun yang lainnya ya, baik akademik non akademik, baru kita memberikan suatu reward ya. Nah, ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ya, yang umum. Kemudian yang kita buat ya, kemudian ada lagi keyakinan kelas. Nah, di mana sebelum kita memulai pembelajaran, pasti yang dimana Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas ya. Entah di dalam keyakinan di kelas itu ada aturan-aturan main. Ketika misalnya si murid itu datang terlambat di pelajaran Bapak Ibu, itu konsekuensinya seperti apa. Terus ketika Ibu menjelaskan materi, karena harus fokus di dalam apa yang dilakukan. Nah, itu disepakati oleh Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik beserta murid ya di kelas, agar keyakinan kelas itu terwujud sama-sama nyaman. Bapak Ibu nyaman dalam memberikan materi dan peserta didik juga nyaman dengan aturan tersebut. Dari itu, itulah yang dimaksud dengan disiplin positif dengan teori motivasi. Dan selanjutnya 5 posisi kontrol itu akan disampaikan oleh Pak Rudi. Oke, baik, terima kasih Pak Wandi. Bapak Ibu, nah kalau Bapak Ibu lihat diagram ini,
apakah jaga beli terpisah atau beli keterhubungan? Keterhubungan. Ya misalnya di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, maka di situ ada munculkan kedisiplinan. Kemudian dalam setiap itu tadi kata semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori namanya teori motivasi. Motivasi itu ada dua berbeda. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Kalau intrinsik dari gimana Bu? Dari dalam. Dari dalam. Kalau X? Dari luar. Kira-kira motivasi intrinsik atau ekstrinsik yang paling kuat bertahan lama dalam diri kita? Intrinsik. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan motivasi intrinsiknya apa? Motivasi dalam diri seorang Bapak Ibu, misalkan ada yang menyampaikan motivasi dalam dirinya. Misal begini ya, kalau misal kita berbuat baik, otomatis nilai yang akan kita peroleh dari orang juga kan baik. Maksudnya kalau kita disiplin, otomatis itu akan menjadi terbiasa dan itu juga akan menjadi nilai. Oke, baik, terima kasih Bu Ani. Jadi berarti ya, bahwa disiplin itu adalah keyakinan nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk dirinya. Sehingga apa? Sehingga itu akan merasa diyakini dan memiliki tanpa perlu dipaksakan dari orang lain, dan itu akan bertahan lama. Betul kan? Nah, karena kita menghargai diri sendiri dari sungai kan? Nilai-nilai kebajikan universitas kan banyak ya. Salah satunya kan nilai-nilai kebajikan kita itu dalam untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berpikir kritis, ya, gotong royong, ya, sampai yang terkait dengan keagamaan, keyakinan kita, ya. Nah, itulah nilai-nilai yang berbisik yang kita miliki. Seperti halnya kita yang Bapak Ibu sholat, ya kan? Ya kan? Keyakinan kita, apakah itu motivasi kita? Sholat memang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Nah, itu apakah motivasi intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu? Ekstrinsik. Teorinya adalah untuk menghindari hukuman. Saya mau belajar karena pelajaran Bu Aiman, kalau aku dapat nilai 80, Bu Ai selalu ngasih aku coklat. Nah, itu akan jatuhnya ke motivasi ekstrinsik. Nah, ini ternyata nanti akan mengakibatkan ya sesuatu. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat model berpikir menang, kalau bahasa ini ada 5 posisi kontrol. Ada pembuat besar-besaran, teman, mentor, dan manajer. Nah, nanti kita akan bahas, Ibu, sudah sejauh mana peran kita, posisi kita. Apakah kita masih di posisi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena kaitannya posisi kontrol ini akan mengalir dengan materi segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, ada validasi hubungan, dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan hubungannya dengan melihat dari perilaku. Lupa? Screen. Keyakinan kelas. Iya, dan keyakinan kelas. Sedangkan dalam segitiga ada validasi kebutuhan, kaitannya dengan ini Bu. 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, survival. Ya kan? Pasti orang itu kan akan berjuang untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, selanjutnya kasih sayang dan rasa terima. Kalau kita nggak merasa tidak dikasihani sama orang, biasanya gimana perasaannya Bu? Tidak enak hati. Hampa gitu kan? Kesenangan, ya kan? Kebutuhan manusia itu kan kesenangan, kebebasan, bagaimana cara berpikir, cara bertindak kita. Nah, inilah adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang semua dalam detail pada ini saling memiliki keterhubungan. Next. Nah, selanjutnya disiplin, pengertian disiplin, disiplin ada satu level. Itu di sini apakah makna disiplin ya? Nah, makna disiplin dalam bahasa Latin itu
disiplina ya artinya belajar bagaimana kita belajar mematuhi peraturan yang ada di sekolah ya, baik kita dunia atau muridnya. Misalnya disiplin di sini membuat orang dan menggali potensi menuju sebuah tujuan. Pasti kita membuat sekolah membuat peraturan ya tata tertib pasti mempunyai sebuah tujuan di mana apa yang dia hargai ya. Misalnya si siswa harus masuk jam 6.45. Berarti aturan mainnya di sini adalah kita harus mematuhi peraturan tersebut. Kemudian yang ketiga ada makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Ini yaitu Socrates and Plato, di mana sebuah murid-murid di sini harus mematuhi aturan sekolah. Di mana kalau siswa tersebut tidak mematuhi peraturan sekolah kan gimana ya gitu Ibu ya, asa misalnya orang berbohong dibiarkan ke sekolah itu kan teratur. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah Ibu ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain ya, mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan umum. Nah kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Jadi dibuat suatu tata tertib ya, sekolah dari 1 sampai 10 misalnya. Nah si siswa mungkin yang siswa yang tidak mematuhi aturan mungkin asa geram ya Bapak Ibu ya. Nah, sepatu harus hitam dan segala macamnya ya. Nah maka dari itu ketidaknyamanan itu bagi siswa yang tidak patuh itu akan merasa seperti apa ya gitu, tidak nyaman dalam aturan sekolah. Maka dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia, jadi disiplin itu bukan semerta-merta untuk menjudge siswa yang negatif ya, tapi untuk suatu perubahan yang dimana siswa itu mematuhi peraturan sekolah yang benar. Itu Bapak Ibu. Baik, makasih Pak Wali masih di sini Pak Wali. Oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat gimana? Disiplin di sini atau disiplin ini yang kita buat? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya atau disiplin diri ya merupakan mendapatkan kepatuhan yang membuat yang tadi saat ini ya kan saat ini konfirmasi, tapi sebenarnya disiplin itu adalah karena tadi kaitannya dengan motivasi apa itu? Intrinsik dan segala. Selanjutnya penghargaan yang merusak hubungan. Nah kira-kira tadi kasus tadi Bu ini dengan berarti yang apa kayak ini dasar merusak hubungan ya kan? Karena kan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, jadi tidak bisa dilakukan sendiri, ya. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang namanya pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan ketiga adalah menaikkan keyakinan. Nah, ini kita sudah lihat tadi di tabel yang pertama sebelumnya Bapak Ibu ya. Kenapa sih menstabilkan identitas? Ini ya Bapak Ibu. Kita pasti seorang guru pernah mengalami berbagai perilaku anak yang kita temukan. Ya, Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita lakukan selama ini? Langsung memberikan hukuman? Langsung memberikan konsekuensi? Kira-kira apa sih itu? Memberikan hukuman? Itu jaga tugas mana? menanyakan konfirmasi berarti. Oke. Mencari informasi
Oke. Lanjut. Menanyakan alasan kenapa keluar tanpa izin, terus didengarkan alasannya. Setelah didengarkan alasannya, kita sampaikan aturan-aturan yang ada berlaku di sekolah. Kalau saya kan sering menyampaikan ini. Berarti ibu mau bahas tentang aturan sekolah. Ya, Oke. ada aturannya dulu di sekolah itu kan. Oke. Kalau mau keluar izin dulu. Kenapa? Karena jadi saya pernah. Ini ceritanya pulang sekolah bu. Iya, pulang sekolah. Tapi kan nggak izin tadi. Iya. Kabur kan. Biar care-nya nggak. Harusnya pikir. Iya, Ya, Iya, maksudnya kan Ya. kita dapat laporan dari Betul. gitu kan. Terus kalau saya sebelum jam sekolah keluar itu, kalian tetap tanggung jawab kita, anak-anak itu tetap tanggung jawab kita. Kalau saya mungkin karena punya pengalaman, ada anak yang keluar sekolah, pulang tanpa izin, tiba-tiba orang tuanya datang. Karena yakin kalau anak itu masih di sekolah, tiba-tiba ternyata anaknya tidak kan, orang tua yang mempertanyakan nanti gitu kan, bagaimana kami itu yang kalau saya menyampaikan itu. Oke. Jadi tetap harus ada aturannya, izin atau apa. Kalau baik mungkin yang masih berarti baik. Ini kan tentang piket kelas ya Pak ya. Nah, kalau saya mungkin ketika bertemu dengan anaknya, saya berdengar dulu, sini ngobrol dulu sama ibu, ngobrol dulu. Oke, Kan, ajak ngobrol. Ya, ajak ngobrol kan. Kamu kalau saya biasanya dimulai dengan agak sedikit menyindir ya Pak ya. Biasanya kamu apa? Tapi kamu perasaan hari ini ada jadwal piket ya di kelas. Kok kamu tiba-tiba udah pulang duluan sih? Padahal teman-teman kamu masih ada di kelas loh, gitu kan? Nah, coba jelaskan deh alasannya apa, misalnya. Nah, dia menjelaskan misalnya, ibu saya kan males kan. Oh ya sudah, kalau misalnya males, kamu kan kalau di kelas itu kan biasanya Pak ada aturan piket ya. Kalau misalnya kabur atau misalnya tidak melaksanakan piket berarti harus denda misal 5.000. Nah, berarti mau nggak Itu mau- aturan atau kesepakatan kelas gitu? kesepakatan dengan anak-anak biasanya kan. Kalian sepakat tidak misalnya yang kabur atau yang tidak piket harus membayar? Ya setuju, kalau saya setuju berarti itu kesepakatan ya Pak ya. Nah setelah itu ada ya berarti kamu harus bayar ya. Kan anak tuh biasanya kok bukan tadi udah piket sedikit dan sebagainya. Ya itu kan berarti kamu sudah menyalahi aturan dan sebagainya. Nanti mungkin keesokan harinya ketika di kelas dirembukan atau dirundingkan dengan teman-teman yang piket hari itu, nanti ditanya lagi yang dua itu tuh misalnya yang dia kan kabur misalnya. Nah itu didiskusikan bersama, ternyata apa tuh yang alasannya yang dia kabur dan alasan yang dua itu ya, jadi dirundingkan sekali. Oke, terima kasih Bu. Pak Jo, Langsung aja menegur siswanya. Oke, tegur aja dulu. Kamu hati biasanya gitu. Kamu ikut Bapak ke lorong. Masih ada tugas. Oke, Itu. oke, lanjut Pak. Ketika pembahasan Nah. itu, inilah Jawabannya. Jadi gini Bapak, sini kan untuk yang namanya restitusi itu adalah suatu tindakan tadi kan rupanya untuk membuat anak itu dalam bukan posisi gagal, tetapi menciptakan anak itu berubah dari kesalahannya itu untuk menciptakan identitas yang sukses. Nah, contoh kata tadi Ibu, punten kan? Kenapa kamu atau menyindir? Ya itu kan membuat anak merasa di posisi gagal, ya kan? Nah, makanya dalam jadi restitusi itu ada tingkat tertinggi Bu. Kan tadi kan kita udah bicara hukuman konsekuensi, berarti kan konsekuensi udah paling bagus ya. Nah, di sini adalah restitusi paling tinggi. Nah, ketika tidak nyaman untuk berjamaah, maka restitusi kalau mengatakan menguatkan untuk murid anak dalam jangka yang panjang. Ketika konsekuensi korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid akan mendapatkan penguatan dalam segitiga restitusi ini. Ya, penguatan hanya bertahan dan yang lain, tetapi masalah dalam restitusi adalah terpecahkan. Ya, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab. Jadi dalam restitusi adalah tadi anak itu muncul nilai-nilai kebajikan atas dasar keyakinan dirinya sendiri menjadi tanggung jawab dirinya. Ya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau Pak Jadi, apa peraturannya? Tadi saya kan ada bilang
Apa peraturannya? Sekolah kan sekolah punya peraturan. Pasti apa peraturannya? Tapi kalau dalam resepi, apa yang kamu yakini? Makanya berbeda antara aturan dengan kesepakatan atau keyakinan keras. Ya kan? Mampukah kamu melakukannya? Kalau di dalam resepi, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau di sini benar mampukah kamu, seakan-akan kita sudah menjudge anak kita? Nggak akan mampu, ya kan? Tetapi dalam restitusi, ya kita sebagai guru mengangkat apa yang bisa mereka lakukan. Mereka sendiri yang bisa menjawab itu semua. Kemudian ini ada murid atau anak menghormati peraturan, tetapi dalam restitusi murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi selama ini kan kita tahu hukuman konsekuensi, ternyata ada tindakan untuk mengatasi itu semua yang lebih tinggi, yaitu dengan restitusi sekali upaya tadi mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Ciri-ciri restitusi pertama, bukan untuk menembus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, tujuan restitusi adalah memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, yakin diri anak itu. Contoh tadi, kasus tadi ya Bapak Ibu ya. Kita harus menyampaikan dulu, identitas dulu kan. Kan namanya orang berbuat salah. Ketika kita dipanggil oleh guru, oleh kita ya, kira-kira perasaan apa yang muncul dalam diri anak? Ketika dipanggil, deg-degan, merasa bersalah kan? Nah, bagaimana kita bisa menggali informasi ya dari anak tersebut kalau posisi anak tersebut merasa tidak nyaman dekat kita? Bagaimana dia bisa menceritakan apa yang terjadi kalau tidak nyaman dengan kita? Makanya dalam segitiga restitusi salah satu pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Seperti apa kata-katanya? Misalkan menyapa dulu, kenapa? Apakah kamu tahu? Ya, kenapa Bapak panggil atau Ibu panggil ke sini? Nah, ceritakan dulu dia. Setelah dia menceritakan, berikan penguatan, jangan sampai anak tersebut berada di posisi merasa bersalah. Tapi sampaikan, oh ya, semua orang pernah melakukan salah. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Ya, selanjutnya tadi sudah cara yang paling baik, fokus pada solusi. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus fokus pada solusi. Sekali lagi tadi kan saya bisa katakan sudah sesuai dengan solusi ya. Jadi anak ya yang menyampaikan solusinya bukan kita. Ya, kemudian saya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi kan tadi saya simulasi tadi, ketika sampai ke dalam keyakinan kelas, kemudian anak meyakini kesalahannya, anak ingin menawarkan perubahannya, maksudnya, dan anak kan mestinya kembali ke kelompoknya, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya keyakinan kelas, karena berkaitan dengan tadi disiplin positif akan disampaikan oleh Pak Wandi. Nah Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas ya. Nah kira-kira sebelum kita mengajar, biasanya kita harus membuat keyakinan kelas tertentu sehingga akan dipatuhi oleh murid kita yang akan diajar. Nah, keyakinan kelas ini, ya, lingkungan perilaku, ya, atau di dalam kelas, warga kelas, ya, akan membiasakan budaya positif yang kita lakukan. Nah, mengapa sih Bapak Ibu harus ada keyakinan kelas? Kira-kira harus mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kesepakatan, Ya. kesepakatan kelas, kesepakatan di dalam kelas antara Jadi kenapa bukan peraturan? Maksudnya tadi lebih kepada kedisiplinan, ya. Keyakinan kelas menghasilkan kedisiplinan. Nah, kira-kira, kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin dimulai dari kelompok terkecil di sekolah. Kan biasanya anak-anak itu
lebih dekat dengan satu kelasnya itu, misalnya hanya dengan wali kelasnya, dengan teman-teman satu kelasnya. Jadi mungkin diadakanlah keyakinan kelas. Itu mungkin. Ya? Mungkin kalau peraturan itu ada sedikit buat ini ya, kadang-kadang paradigmanya kan memaksa. Kalau keyakinan kan tadi ilmunya kan dari kita, gitu kan, kena kesepakatan juga. Oke. Makasih ya Bu. Dan kita memang peraturan itu tadi bersifat satu arah. Iya. Kalau keyakinan itu kan adalah kesepakatan bersama arah ya, diciptakan bersama-sama. Contoh tadi kan penggunaan helm. Kira-kira kenapa Bu? Pak Jo dari Cisarua sampai ke sini pakai helm? Aturan. Karena aturan. Oke, kalau Bu Ai, kalau Biar Mas, safety lah untuk Biar yang safety. melindungi diri ya. nah di situ kita bisa lihat dua jawaban yang berbeda. Nah, Pak Jo berpikir tadi bicara berarti dengan karena aturan berkaitan dengan motivasi ekstrinsi. Kalau nggak ada aturan memakai helm, Pak Jo tidak akan pakai helm. Ya kan? Kalau Bu Ai dengan berarti tadi katakan ada safety. Keyakinan bahwa helm ini akan melindungi bagian tubuh kita. Ya. Nah. Karena dasar ini adalah kepala itu adalah berharga. Nah, ini penjelasan kedua antara peraturan dan keyakinan. Pertama yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Ini yang sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan prinsip-prinsip secara universal yang disepakati bersama ya, tanpa lepas dari latar belakang hukum ya, dalam bahasa dan agama. Ini dari keyakinan. Tadi penggunaan Helm. helm. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Johnson, suatu keyakinan itu memotivasi seseorang dari dalamnya, berarti intrinsik ya, dari dalamnya, dan tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang tertulis tanpa aturan. Jadi peraturan dan keyakinan ini sangat berbeda. Ada yang mau tanyakan gitu? Mungkin dari Mas Suka dan Bu? Nah, keyakinan dan Mungkin ada yang mau tanya terkait dengan nilai-nilai keselamatan dengan contohnya tadi adalah memakai helm. Karena di sini kata kuncinya adalah kayak dengan suatu keyakinan, ya kan, menunjukkan prinsip-prinsip universal. Di sini tidak lepas dari suku, negara, bahasa, dan hukum dan agama. Jadi kan yang kan keselamatan itu tidak harus keselamatan untuk orang Sunda, tidak, ya kan, hanya untuk orang Indonesia, tidak. Yang namanya keselamatan menggunakan helm itu kan universal, keselamatan itu ya, nilai-nilai itu yang dimaksud dari penjelasan bagaimana seseorang itu memakai helm, ya. Nah, bentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu harus betul-betul bersifat abstrak. Contohnya apa Bapak? Keyakinan kelas apa? Keyakinan abstrak, bersifat abstrak. Listrik itu indah. Listrik itu sehat. Nggak abstrak itu. Jadi kayak slogan-slogan itu ya. Jadi bermakna. Betul. Bahasa itu kan abstrak. Abstrak. Nah, kemudian yang kedua keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Nah, kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan universal? Keyakinan kelas tersebut bersifat umum. Memiliki makna yang luas gitu ya. Apa aja kira-kira untuk keyakinan kelas yang bersifat umum? Itu nggak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata gitu kan. Oh, bersih itu bisa nyaman, itu universal. Mungkin ke arah sana ya, tujuan universal. Luas kan universal. Ya, umum lebih luas ya. Mungkin Pak,
Ya. Atau mungkin kalau pernyataan-pernyataan universal ini kan kalau peraturan biasanya ada kata apa ya, jangan buang Buang sampah sampah. sembarangan. Kalau misalnya dijadikan sebuah keyakinan kelas, bisa yuk kita Buang jaga sampah. kebersihan, yuk buang sampah pada Oke. tempatnya. Terima kasih Bapak Ibu atas yang Ya, tadi benar bersih Oke. itu indah gitu. Saya ingin dulu. Bapak Ibu sudah buat kesepakatan kelas nggak sebelumnya? Pernah buat kesepakatan kelas nggak? Dengan anak-anak. Ya. Sebelum-sebelumnya. Apakah kesepakatan atau aturan kelas yang kita buat? Ya, Bapak Ibu, artinya mudah-mudahan sekali lagi untuk disiplin-disiplinnya kita sama-sama mengimbaskan budaya positif dan baiknya Bapak Ibu. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam kita itu menikmati kesempatan kelas bersama guru kita. Apalagi mungkin tahun ajaran baru dengan kelas baru itu lebih bagus lagi digunakan. Ya, contoh sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, keyakinan tadi kan keyakinan itu menjaga keselamatan, kenyamanan, kelas pengen nyaman, kelas pengen Bersih. sehat, ya kan? Sehat itu berarti kan harus bersih kan? Nah, itu dituangkan berupa pernyataan universal. Nah, pernyataan universal ini perlu bantuan Bapak Ibu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemantik, pertanyaan pemantik. Sebagai wali kelas, silakan Bapak Ibu, dari wali kelas tahun belajar baru, ya kan? Nah, kita kayaknya kelas ini supaya kegiatan belajar kita menyenangkan terus, enaknya kelas ini seperti apa sih? Nah, muncullah jawaban dari anak-anak itu, ya kan? Boleh ibu langsung, coba tulisin sama kalian di papan tulis kalian pengen kelas seperti apa sih? Gali keinginan ya dari mereka. Setiap anak pasti berbeda. Saya mah pengen saling menghargai karena perasaan saya di kelas 11 tidak dihargai sama teman saya, ya kan? Ada juga saya mah di kelas 11-nya misalkan plastik kotor baik, ya kan? Saya pengen menjaga kebersihan. Segala macam semua itu akan. Nah, tetapi kan kata-kata itu ya kan beragam. Nah, perlu yang namanya diplenokan, disuarakan, disatukan, dibuat kalimat yang lebih efektif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian anak pun pasti kan mengeluarkan perbedaan dengan aturan, dengan kesepakatan keyakinan kelas itu tadi penggunaan kata positif tadi Ibu Ali hebat sekali mengatakan dari berkata biasanya aturan itu pakai jangan, tidak boleh, ya kan? Contoh jangan berlari-lari di kelas. Nah, menjadi kalimat positifnya kira-kira apa? Jalannya pelan-pelan ya. Ya kan? Seperti itu bisa kan? Kalau jangan buang sampah sembarangan, kita Yuk kita buang sampah pada tempatnya. Sampah Jadi lebih mengajak. ya, Ya. bisa jadi sampah dibuang sesuai dengan tempatnya. ya misalkan bisa bersifat yang tadi apa? Sampahnya ada dua organik iya. kan? Sesuai dengan jenisnya. Jenisnya seperti itu Bapak Ibu, jadi senantiasa dalam bentuk positif. Nah pasti keyakinan kelas itu sebenarnya pasti kan ada 36 nya misalkan ada nulis terhadap semua. Pasti kan ada yang sama, ada yang beda. Yang Bapak Ibu bisa klasifikasikan dulu mana yang sama. Ya kan? Ya, kemudian dari klasifikasi itu kemudian dibuat dalam satu kalimat ya yang tidak juga terlalu panjang ya, tetapi poinnya juga jangan terlalu banyak. Kalau poin terlalu banyak dia Ibu macana esai ya mau spesifik cuma 3 sampai 5 juga gak ada masalah kesepakatan itu. Bisa dipahami. Yang penting dipahami, bisa dilihat, dibaca dan bisa dijalankan oleh semuanya. Percuma kalau banyak tapi tidak bisa di-actionkan. Cuma misalkan kesepakatannya kan kelas ini misalkan gini-gini pengennya yang penting nyaman, bersih, dan udah 3 itu aja. Jadi ketika nanti ya kan, nanti pakai di sini kelas baik sesuatu yang dapat diterapkan kan. Nah, semua warga kelas tadi ikut berkontribusi dalam membuat. Jadi kan semuanya udah maju ke depan kan. Diulas lagi sama Bapak Ibu. Nah, poin pertamanya gini, benar nggak anak-anak bahwa kita punya pemikiran yang sama bahwa kita itu menciptakan kelas yang bersih dan wangi, ya kan? Setuju. Akhirnya kemudian diprintkan, misalkan di print, ya kan? Kemudian diparaf boleh semuanya, atau mau cap jempol, kemudian disimpan di dinding di sekolah.
sekolah ya terlihat membaca, sehingga ketika anak itu ya kan melanggar keyakinan bersama, ibu tinggal ya kan tadi segitiga restitusinya memvalidasinya dengan keyakinan kelas. Masih ingat gak keyakinan kelas gitu? Tadi misalkan ibu melihat anak tersebut buang sampah sembarangan di kelas. Nah kan akhirnya anak ya Bu, saya telah melanggar dan saya tidak akan mengulangi lagi. Saya bersedia untuk apa? Itu Bapak Ibu kesempatan. Jadi berbeda sekali dengan aturan. Nah, kemudian yang terakhir ada bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu. Jadi yang Bapak Ibu buat keyakinan kelas selama usia 1 tahun. Nah, udah jangan dibiarkan begitu saja setahun, apakah actionnya dan sudah dijalankan. Misalnya Bapak Ibu akan jadi wali kelas, nah itu dijalankan atau tidak. Dari waktu dulu waktu itu harus dipantau keyakinan kelas tersebut. Tetap dievaluasi Dievaluasi lagi. apakah ada yang terbakar atau yang dikurangi. Jadi jangan aja tempelan semata di kelas. Ya, itu loh. Nah, ya. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid yang ada di sekolah atau di kelas untuk mencurahkan pendapat peraturan yang perlu disepakati. Nanti tahun ajaran baru nih, misalnya Bapak Ibu yang mengatakan untuk jadi wali kelas, nah ini harus sepakati bersama Bapak Ibu. Banyak 36 siswa, apa nih yang akan dibuat sehingga murid-murid itu nyaman di kelas dan di lingkungan sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis ya, di kertas besar. Misalnya Bapak Ibu, apa aja nih poin-poin yang telah disepakati peraturan kelas, keyakinan kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu buatlah di kertas atau di depan kelas ya, membuat kayak not gitu ya, kertas not. Jadi misalnya antri di depan ditempelkan peraturan sehingga mudah dibaca oleh semua orang. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang dibuat dengan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi yang tadi yang kata jangan itu dihindari karena lebih ke arah itu. Jadi kata jangan diubah menjadi kalimat yang berubahnya positif. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Wandi. Jadi step by stepnya pasti pertama ibu sosialisasi dulu bahwa pentingnya budaya positif. Ya kan, sampaikan dulu kan, nah kita tuh harus menciptakan budaya positif, setuju nggak? Karena budaya seperti ini Kamu harus melakukan kelompok ya Bapak Ibu. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu datang ke lapangan? Yaitu kita. Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan ini adalah bukan ya, dia lebih baik untuk memotivasi diri dalam siswa itu. Nah, Bapak Ibu sebelumnya, Bapak Ibu, nah ini sedikit tugas saya membuat skenario tiga restitusi. Topik baik yang pertama. Nah, sini Bu, ini skenario-nya adalah menjabarkan tadi tentang diskriminasi ya, budaya positif. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, membuka dan menambah wawasan saya tentang apa yang selama ini terjadi di lingkungan sekolah, terutama dengan perilaku siswa dan juga kita sebagai tenaga pendidik. Ya, mungkin tadi dengan hasil tadi ya yang sudah
gitu ya, dengan menciptakan agar bisa tercipta budaya yang positif dengan apa tadi bisa menjadikan semoga kita bisa menjadi manajer untuk menjadi manajer peserta didik dan bisa menciptakan dunia berkualitas tadi ya gitu untuk sekolah kita juga. Oke, berikan apa semua. Terima kasih atas paparannya yang sudah disampaikan Pak Wandi sama Pak Rudi. Dari awal saya mengikutinya. Insya Allah kita maksudnya kan ingin membangun ya budaya positif di sekolah, dan insya Allah ini harus melalui kolaborasi ya bersama antara guru, siswa, sekolah, lingkungan sekolah dan semuanya, yang mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tercapai tujuan yang untuk dipersatukan. Amin. Ya, ini ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Jody. Dan sekali lagi mudah-mudahan diseminasi pembahasan ini sekali lagi ya dapat bermanfaat dan sekali lagi dapat kita aplikasikan ya di kegiatan kita pembelajaran, memposisikan diri kita ya sebagai seorang guru dan memahami kebutuhan murid kita dalam belajar, karena peran kita sebagai pendidik adalah hanya sebagai fasilitator ya, karena kita tidak bisa mengubah ya, tetapi kita hanya bisa menuntun apa? Menuntun murid-murid kita ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena itu murid-murid kita adalah memiliki keunikan yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda. Itulah yang menjadi tugas kita sebagai pendidik ya, supaya apa yang menjadi hal yang mereka miliki kemudian menjadi tumbuh kembang dan berguna di masa yang akan datang ketika mereka di dalam masyarakat. Terima kasih untuk semuanya perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.